Baik, pada kesempatan ini saya akan coba merekam instalasi Ubuntu desktop 2004. Eh, jadi saya new dulu, ini new mesin. Saya kasih nama desktop 2004 kosong. Nggak ada isi apa-apa, cuman buat referensi aja nantinya. Ininya Linux 64 bit. Oke, biar gampang gini aja. Next. Memori saya kasih 4 GB di sini. Nah, ini 4096. Oke. Virtual hard disk saya kasih virtual hard disk dynamic allocated. Jangan 8 GB, dikasihnya lebih gede, misalnya kasih sekitar 50-an GB lah. Ya udah segitu cukup. Ya, saya edit dulu sekarang. Core-nya saya gedein. Jadi memori 4 GB. Prosesornya saya kasih maksimum. Nanti kalau saya perlu yang kecil-kecil saya kurangin aja. Kalau saya butuh ini lain, saya totalnya 8 core di sini. Saya pakai 4 buat instalasi biar cepet. Storage ini hard disknya masih kosong, empty. Sekarang CD-ROM-nya kita tempel. Ini dia Ubuntu 2004 desktop ISO, kita tempel di sini. Oke. Jadi udah masuk semuanya. Sekarang kita start normal start. Oke, ini buka gede. Jadi kalau Anda instalasi juga bentuknya kira-kira kayak gini, cuman di layar komputer biasa aja. Yang ini instalasinya di VirtualBox supaya bisa direkam. Kalau nggak pusing. Kalau di layar komputer biasa bingung saya ngerekamnya gimana. Nah oke, ditutup aja, nggak perlu. Nah, ini bagusnya si Ubuntu, dia akan ngecek dulu, ngecek file ISO-nya ada korup atau enggak. Kalau ada korup dia akan cancel nih pasti. Tapi ini harusnya sih nggak ada sih. Dan ini file ISO-nya tidak ada di komputer saya, ini lewat jaringan, dia ambil dari server ini sebetulnya. Jadi server saya tempelin ke sini tanpa USB juga. Jadi bisa macam-macam sih teknik buat instalasi. Di sini kebetulan satu harddisk akan dipakai semua. Saya kasih alokasi 50 GB. Kalau Anda dual boot dengan Windows, sarannya gini, Anda bikin dulu Windows-nya dulu. Partisi window dibuat, tapi jangan semua harddisk dipakai. Waktu kita partisi window, kita sisain sebagian harddisk buat Linux-nya. Misalnya kalau harddisknya 500 GB atau 300 GB, 150 buat Windows, 150 buat Linux lah, kira-kira kayak gitu. Nanti Windows-nya akan dimakan sama Windows-nya, 150 akan dipakai sama Ubuntu-nya langsung, kira-kira kayak gitu. Tergantung pengennya mau berapa sih. Saya pakainya 50 GB di sini. Tapi kalau kurang ya bisa digedein sih nantinya. 50 GB cuma buat main-main aja, lebih dari cukup. Target saya yang ini akan dipakai buat instalasi Orange sih sebenarnya. Jadi saya akan pakai buat Orange. Cuman saya kasih alokasi 50 GB di sini. Orange nggak gede. Datanya juga nggak gede sebenarnya. Oke, saya pause dulu. Dia lagi cek. Ini akan di pause dulu. Oke, sudah 100% dia. Tidak ada error yang ditemukan. Dan sekarang sedang loading masuk ke memori. Lumayan. Tadi berapa menit ya? Adalah 3 menit, 4 menitan. Sekarang sudah mulai dimasukkan ke memori. Sekarang dia load. Oke, ini kelihatan Ubuntu 5.0 nya ada 2 pilihan, try Ubuntu sama install Ubuntu. Bagi Anda yang belum punya keberanian untuk install, pakai try aja. Risiko install adalah data Anda bisa hilang kalau belum biasa, terutama yang pakai Windows ya. Jadi kalau salah partisi, hilang tuh data, jangan khawatir. Jadi sarannya di backup dulu semua. Dan jangan khawatir, saya nemuin berapa orang nangis waktu nyoba Ubuntu karena datanya hilang. Oke, kita install Ubuntu ini. Dia kasih pilihan keyboard layout, pakainya US aja. Continue. Kita pakai normal installation. Third party software di install. Kalau dibutuhkan, ya udahlah, ini buat contoh aja. Ini terutama dibutuhkan kalau kita pakai hardware baru.
driver-driver yang aneh-aneh akan diinstal semua biasanya. Jadi ini dibutuhin sekali yang third party software graphic and wifi hardware, ini dibutuhin sekali, terutama buat yang baru-baru. Kalau harddisknya kurang gede, tadi pilih jangan yang all gitu ya, iris harddisk install Ubuntu, saya pilih yang ini, Haris di iris. Tapi sebenarnya kita bisa milih nih sebenarnya, oh jangan yang ini, yang something else ini. Kalau Anda dual boot sama Windows, biasanya nanti ada pilihan buat install di partisi yang mana. Ini pilihannya di sini nih sebenarnya. Continue. Oh nggak ada nih, hilang, nggak ada. Karena ini cuma satu partisi kosong, blong, langsung dia pilih. Kalau ada Windows-nya nanti kita bisa milih sih sebenarnya. Kita set time-nya, lokasinya kita Jakarta kebetulan. Continue. Kasih nama Ono 20 desktop 2004, kasih nama itu aja. Tapi Anda bisa ngarang sendiri nama apa aja. Passwordnya saya bikin sangat aman sekali, 123456 login. Ini akan saya buat jadi orange nantinya, jadi supaya yang lain bisa make gampang. Saya kasih password 123456, username-nya Ono aja. Oke, sekarang dia copy file. Ini kayaknya butuh waktu beberapa lama ini. Oke, saya pause aja sampai hampir selesai nanti. Oke, hampir selesai buat copy file-filenya. Oke, sekarang dia akan install sistemnya. Ini butuh waktu lama lagi. Tapi banyaknya didiemin kayak gini aja sih, nggak perlu dilihat-lihat lagi. Jadi hanya diemin aja, dia akan konfigurasi semuanya sendiri, dia install. Oke, scanning mirror segala macam. Jadi kita cukup diemin aja sih proses instalasi ini. Saya pause lagi sampai habis selesai nanti. Oke, dia sudah install group sekarang. Sekarang tinggal remove aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Ini kelihatan remove-nya gila-gilaan dia. Terutama banyaknya language sih. Yang bahasa itu banyak banget install. Dibuang-buangin semua itu, ada France, Brazil, Italia, Jerman. Buangin semua. Oke. Saya pause lagi. Oke, selesai sudah. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use new installation. Kita restart, nanti dia akan minta supaya device-nya dicabut. Biasanya sih. Oke, remove installation medium, press enter. Ini kita enter aja langsung, dia akan lepas si media instalasinya, langsung lepas dia. Sekarang kita loading, masuk ke Ubuntu 20.04 desktop yang diinstal di VirtualBox Ubuntu 20.04 juga. Jadi Ubuntu 20.04 diinstal di dalam Ubuntu 20.04 dalam VirtualBox. Cuman saya butuh ini sebagai referensi. Oke, udah selesai. Ini biasanya saya buang nih, quit. Ini help saya buang juga. Ini saya buang juga. Ini saya buang juga. Oke, sebagian besar udah dibuang. Tutup. Saya biasanya butuh terminal. Karena hidup saya di terminal sih sebenarnya. Oke. Walal. Ya, oke. Supaya enak, ini warnanya hitam. Biasanya kalau buat presentasi nggak enak kalau backgroundnya hitam. Jadi saya presentasi suka saya rubah ini backgroundnya. Preference, saya masuk name, color. Ini saya buka, terus saya ganti jadi black on white. Jadi ini use color from system theme-nya dibuang, contrengnya, transparan juga dibuang, terus black on white supaya jadi ini ada di bawah atau gimana nih? Tutup. Oke, udah jadi black on white. Selesai sudah. Ini bisa jalan, ini bisa nge-web apa segala macam dari desktop kita di nah ini udah bisa, browsernya harusnya jalan sih. Coba saya akan masuk ke Google-nya jalan.
Oke, Ubuntu jalan. Oke, jadi sudah jalan semuanya. Ini bisa saya pakai. Ini saya biasanya akan jadi referensi untuk ngoprek-ngoprek software-software yang aneh-aneh. Saya coba dulu di VirtualBox. Saya nggak langsung taruh di desktop buat kerja, soalnya nanti jadi kotor banget desktop kerjanya. Untuk shutdown kita bisa ini tutup aja. Wow, dia udah ada update aja 50 mega di 1 mm. Oke. Shutdown juga klik ini aja, log off, power off. Oke. Selesai, mati. Ini sudah bisa kita pakai. Saya biasanya akan saya backup ini. Caranya tinggal ini aja. Export desktop 20040 saya export. Next, saya akan masuk ke home ono dokumen desktop 20040 OVA. Jadi kalau saya butuh apa, ada di OVA all. Kayak gini sekarang ya. Yang dulu nggak kayak gini soalnya. Oke, saya ekspor. Oke, ini butuh waktu berapa menit? Nggak akan saya tunggu selesai, tapi Anda akan dapat file itu kan 2 menit 3 menitan lah ntar buat bikin file backupnya. File OVA ini akan saya taruh di perpustakaan saya, jadi kalau butuh apa-apa bisa kita load. Perpustakaan saya bisa di copy, jadi Anda semua bisa ngopi sih sebenarnya nantinya. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kita membuat instalasi Ubuntu desktop di VirtualBox. Sangat mudah sekali.